Perkenalkan, nama saya Bropolika Nababan dengan nomor induk mahasiswa 7202220005 dengan jurusan akuntansi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Jumiadi Awe, DRS, MSI, AKCH yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Tugas ini saya selesaikan demi memenuhi tugas critical book review pada mata kuliah akuntansi keuangan kedua dengan materi pengakuan pendapatan. Baiklah, saya akan memulai video pembelajaran ini. Mari kita lihat bersama. Baiklah, kita akan memasuki materi pengakuan pendapatan. Sebelum itu, kita akan masuk ke definisi pengakuan pendapatan. Namun, ada baiknya kita harus belajar mengenai apa sih yang dimaksud dengan namanya pendapatan. Pendapatan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan itu adalah prinsip akuntansi yang menguraikan kondisi spesifik di mana pendapatan penjualan adalah pendapatan yang diterima dari perusahaan dari penjualan barang ataupun penyediaan jasa. Dalam akuntansi, istilah penjualan dan pendapatan itu dapat seringkali digunakan secara bergantian dengan artian yang sama. Pendapatan tidak selalu berarti uang yang diterima, namun dapat dikenali secara teori ada banyak titik potensial di mana pendapatan dapat dikenali. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksinya, yaitu tipe transaksi, yaitu penjualan dari persediaan berdasarkan deskripsi pendapatan, yaitu pendapatan dari penjualan. Yang ketiga, pengakuan berdasarkan waktu pendapatan pengakuan, yaitu tanggal penjualan ataupun pengiriman. Selanjutnya, tipe transaksi, yaitu yang kedua pemberian jasa berdasarkan deskripsi pendapatan, yaitu pendapatan dari jasa berdasarkan waktu pengakuan pendapatan jasa telah dilakukan dan dapat ditagih. Yang ketiga, berdasarkan tipe transaksinya yaitu perizinan penggunaan aset. Yang kedua, berdasarkan deskripsi pendapatan dari bunga, sewa, dan royalti. Yang terakhir, berdasarkan waktu pengakuan pendapatan, yaitu seiring waktu atau saat aset digunakan. Yang terakhir, berdasarkan tipe transaksinya yaitu penjualan aset selain dari persediaan. Yang kedua, deskripsi pendapatan yaitu keuntungan atau kerugian pelepasan aset. Yang terakhir, waktu pengakuan pendapatan yaitu tanggal penjualan dan pertukaran. Selanjutnya kita akan memasuki prinsip pengakuan pendapatan, yaitu berdasarkan pendapatan dari penjualan barang yang harus diakui. Jika yang pertama, perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan modal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut. Yang kelima, biaya yang terjadi dan akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, prinsip pengakuan pendapatan berdasarkan suatu transaksi dapat estimasi dengan andal jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Yang kedua, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi dari tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya yang terjadi transaksi tersebut dan biaya yang penyelesaiannya transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, prinsip pengakuan pendapatan berdasarkan pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen harus diakui atas dasar yang pertama, bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut. Yang kedua, royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Yang ketiga,
Dalam metode biaya atau cost method, dividen tunai diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Baiklah, kita akan memasuki prinsip pengakuan pendapatan menurut Kieso dan kawan-kawan pada 2005 yang terdiri dari 4. Yang pertama, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Yang kedua, pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Yang ketiga, pengakuan pendapatan pada penjualan atau penyerahan. Yang keempat, pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus, waralaba, dan konsiasi. Baiklah, kita akan memasuki yang pertama, pengakuan pendapatan pada saat penjualan ataupun penyerahan yang terdiri dari 3. Yang pertama, penjualan dengan perjanjian beli kembali, yang dimana dalam situasi ini hak milik legal telah berpindah pada pembeli, namun resiko kepemilikannya itu tetap berada pada penjual. Untuk itu, jika terjadi perjanjian beli kembali dengan harga tertentu dan harga tersebut dapat menutupi semua biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban yang terkait itu tetap ada dalam pembukuan penjualan, dengan kata lain tidak terjadi penjualan. Yang kedua, penjualan dengan hak retur, yang dimana perlakuan akuntansi untuk situasi ini sebenarnya normal. Namun, jika tingkat retur tinggi, maka yang perlu kita lakukan itu adalah penundaan pelaporan penjualan sampai hak retur habis masa berlakunya. Yang dimana untuk itu dapat kita temukan 3 metode pengakuan pendapatan alternatif, yaitu jika situasi itu yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai seluruh hak retur habis masa berlakunya. Yang kedua, pencatatan penjualan tetapi mengurangi penjualan dengan estimasi retur di masa depan. Dan yang ketiga, mencatat penjualan secara serta memperhitungkan retur pada saat terjadi. Yang ketiga, trade loading dan channel stuffing, yang merupakan praktik yang gila, licik, dan tidak ekonomis. Di mana melalui praktik ini, pabrikan membujuk dengan penjualan laba dan pangsa pasar yang sebenarnya tidak mereka miliki. Yang dimana pelanggan mereka untuk membeli produk dari apa yang bisa mereka jual kembali, atau dengan kata lain, mencatat pembukuan hari ini untuk pendapatan yang akan datang. Selanjutnya, prinsip pengakuan pendapatan menurut Kieso dan kawan-kawan pada pengakuan pendapatan sebelum penyerahan, yaitu metode persentase penyelesaian, yang dimana pendapatan dan laba kotor yang diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase penyelesaian. Metode ini digunakan hanya jika estimasi kemajuan ke arah penyelesaian pendapatan serta biaya secara layak dapat dipercaya dan memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, kontrak itu secara jelas menetapkan hak-hak yang dapat dipaksakan pemberlakuannya mengenai barang atau jasa yang diberikan dan diterima oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, dan imbalan yang akan dipertukarkan serta cara-cara dan cara penyelesaiannya. Yang kedua, pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi semua kewajiban dalam kontrak. Yang ketiga, kontraktor dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban kontraktual tersebut. Yang kedua, dalam pengakuan pendapatan sebelum penyerahan, yaitu metode kontrak kerja, yang dimana pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Metode ini hanya digunakan pada 3, yaitu yang pertama, jika suatu entitas terutama memiliki kontrak jangka pendek. Yang kedua, jika syarat-syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian tidak dapat terpenuhi. Yang ketiga, jika terdapat bahaya yang melekat dalam kontrak itu di luar risiko bisnis normal dan berulang. Selanjutnya, prinsip pengakuan pendapatan yang ketiga, yaitu pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Yang pertama, metode akuntansi penjualan cicilan, yang dimana dalam metode akuntansi penjualan cicilan mengakui laba dalam periode penagihan, bukan dalam periode penjualan. Metode akuntansi penjualan cicilan ini dibenarkan atas dasar bahwa jika tidak ada pendekatan yang layak untuk mengestimasi tingkat ketertagihan pendapatan dan tidak boleh diakui sampai kas berhasil ditagih.
Selanjutnya, metode akuntansi penjualan cicilan. Dalam metode pemulihan biaya, tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagang yang dijual bagi penjual. Setelah seluruh biaya yang dipulihkan setiap penagihan kas ditambahan dimasukkan dalam laba. Laporan laba rugi untuk periode penjualan melaporkan pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, serta laba kotor baik jumlah yang diakui selama periode berjalan maupun jumlah yang ditangguhkan. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus. Terdiri dari dua. Yang pertama, waralaba. Perusahaan waralaba memperoleh pendapatan dari sumber-sumber berikut. Yang pertama, dari penjualan waralaba awal dan aktiva atas jasa terkait. Yang kedua, iuran atau fee yang berkesinambungan yang didasarkan pada pengoperasian waralaba. Franchisor adalah pihak yang memberikan hak bisnis dalam waralaba, dan franchise adalah pihak yang mengoperasikan bisnis waralaba. Dalam perjanjian waralaba, iuran awal dicatat sebagai pendapatan hanya bila dan ketika franchisor melaksanakan pelaksanaan substansi jasa yang wajib ia laksanakan dan penagihan iuran yang dapat dipaksakan secara layak. Iuran waralaba yang berkesinambungan diakui sebagai pendapatan saat dihasilkan dan dapat ditagih dari franchise. Yang kedua, konsiasi, di mana dalam perjanjian konsiasi, konsignor atau pabrikan yang mengirim barang dagangan kepada konsigni atau dialer yang bertindak sebagai agen yang menerima barang dagang dan setuju untuk menjual dan menjaga barang tersebut. Kas yang diterima dari pelanggan dikirim secara kepada konsignor atau pabrikan, dikurangi komisi penjualan dan semua beban yang dapat dikenakan. Baiklah, kita akan memasuki contoh kasus pada materi pengakuan pendapatan, yaitu tanggal 3 Mei, salon Wow telah menyelesaikan pekerjaannya dalam menata rambut dan make up, namun pelanggannya hingga akhir periode belum membayar jasa yang diberikan oleh salon Wow sebesar 1.200.000. Pertanyaannya, hitung dan catatlah jurnal yang dibutuhkan. Penyelesaiannya yaitu pada jurnal tanggal 3 Mei, piutang pendapatan jasa di debit sebesar 1.200.000 dan dikredit pendapatan jasa sebesar 1.200.000. Baiklah, kita akan memasuki contoh kasus yang kedua, di mana pada tanggal 1 Februari, Tuan Roger menyimpan uangnya di bank XYZ sebesar 200 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Hitung dan catatlah jurnal yang dibutuhkan dan besarnya bunga di akhir tahun. Penyelesaiannya yaitu pada 31 Desember, piutang pendapatan bunga sebesar 22 juta di debit dan pendapatan bunga di kredit sebesar 22 juta. 22 juta ini didapat dari 12% dikali 200 juta dikali 11 per 12, di mana 12% adalah tingkat bunganya, 200 juta adalah simpanan Tuan Roger di bank XYZ, 11 itu adalah jumlah dari dari bulan Februari sampai bulan Desember, dan 12 itu adalah jumlah bulan pada per tahunnya. Contoh kasus yang ketiga, pada tanggal 30 November 2014, PT Daya menyewakan sebuah toko dengan luas 225 meter persegi dengan harga 20.000 per meter persegi, dan service charge adalah 20.000 per meter persegi. Sesuai dengan perjanjian tertulis di hadapan notaris sewa menyewa akan berlangsung selama 5 tahun, dan metode pembayaran 1 kali dalam setahun dengan bobot proporsi sebesar 20% per tahunnya. Hitung dan jurnallah transaksi tersebut di atas sesuai dengan perjanjian, di mana perhitungan sewanya menggunakan metode garis lurus dan sewa menyewa mulai berlaku di 1 Desember 2014. Penyelesaiannya yaitu keterangan luas per meter persegi, harga per meter persegi, sewa, masa sewa, total sewa, di mana service charge-nya sebesar luas 225, harganya itu 20.000 per meternya, sewanya 4.500.000, masa sewanya 60, dan total sewanya dapatlah 270 juta. Terus yang kedua, sewanya, di mana luasnya 225, harganya 20.000 per meter, sewanya 4.500.000 dikali masa sewanya 60 sama dengan total sewanya 270. Jurnal tahun pertama
awal Desember, 20% dikali 270 juta sama dengan 54 juta. Finalnya adalah pada 1 Desember, yaitu bank sebesar 54 juta di debit dan pendapatan diterima di muka sebesar 54 juta di kredit. Selanjutnya, jurnal amortisasi per bulan mulai dari bulan Desember 2014, yaitu tanggal 1 Desember, yaitu pendapatan diterima di muka sebesar 54 juta di debit dan pendapatan sewa di kredit sebesar 54 juta. Demikianlah video pembelajaran ini saya buat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan saya dalam mempresentasikan video pembelajaran. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi para penonton dan saya ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya.